qala radhiyallahu anhu, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Barang siapa yang menyembah kepada Allah karena sesuatu yang diharapkan daripada Allah, atau menyembah kepada Allah karena ingin menolak dengan ketaatan itu datangnya hukuman dari Allah, maka dia tidak mendirikan sebenar-benar sifat Allah pada ibadahnya. Barang siapa yang menyembah Allah karena sesuatu yang diharapkan dari Allah, atau menolak dengan ketaatannya kepada Allah agar supaya tidak dihukum atau tidak dijatuhi hukuman dari Allah, maka ia tidak menunaikan hak sifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang di dalam beramal mesti ada tujuan. Apa saja yang dilakukan oleh seseorang mesti ada yang diharapkan daripada apa yang ia lakukan, imma mendatangkan sesuatu yang bermanfaat atau mengelak daripada sesuatu mudarat yang akan berlaku kepadanya. Seperti seseorang itu pasang penangkal petir, ya, dia pasang ada tujuannya supaya tertolak daripada bahaya yang menimpa. Jadi setiap perbuatan seseorang itu ada tujuan, termasuk dalam ibadah pun juga ada tujuan. Di dalam orang itu beribadah, hanya tujuannya adalah berbeza satu dengan yang lain. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari di sini mengatakan bahwa orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu dari Allah, pahala, syurga, kemudahan dalam rezeki, sehat, macam-macam keinginan yang diinginkan olehnya kepada Allah, so dia beribadah. Jadi ibadahnya ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Atau seseorang yang beribadah kepada Allah agar supaya ditolak daripada hukuman, untuk tidak dihukum oleh Allah, neraka, untuk tidak diseksa, untuk terselamat di kubur, untuk lepas daripada sirat, untuk ringan di dalam padang mahsyar, supaya timbangan lepas, ujungnya ingin masuk surga dan terselamat daripada api neraka. Kalau orang beribadah yang seperti itu, maka dia belum menunaikan haknya Allah di dalam sembahannya. Karena tujuan daripada ibadah itu adalah ingin mengharapkan pemberian. Persoalannya adalah, untuk apa Allah ciptakan surga? Untuk apa Allah ciptakan neraka? Soalan yang paling penting sekali. Kalau surga dan neraka tidak dicipta oleh Allah, orang sembah Allah atau tidak? Bagi mereka yang menjadikan matlamatnya dalam ibadah itu untuk mengharapkan surga, kalau surga tak ada, mungkin dia tak sembah Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah karena takutkan pada neraka, kalau neraka tidak dicipta oleh Allah, mungkin dia hentam semua benda, dia langgar juga. Pasal dia yakin takkan masuk neraka. Dengan demikian ibadahnya kurang perfect, tak sempurna, disebabkan macam menginginkan maslahah, ada kepentingan di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa syurga dicipta oleh Allah?
Dan untuk apa neraka dicipta oleh Allah? Surga dicipta oleh Allah bukan sebagai tujuan. Surga dicipta oleh Allah bukan untuk dijadikan matlamat pada ibadah, tapi surga dicipta oleh Allah itu sebagai pemberian anugerah dari Allah kepada orang yang beribadah kepada Allah, bukan untuk surga, bukan untuk mengelak daripada api neraka. Walaupun tak ada sesiapa yang dia ingin masuk neraka atau tak ingin masuk surga, tapi untuk mengubah status surga menjadi tujuan dalam ibadah dan bukan Allah yang menjadi tujuan adalah bukan perkara yang betul beribadah demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kata-kata hikmah ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau barang siapa yang mengharapkan jumpa dengan Allah, di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti kan penghujungnya orang itu masuk surga atau neraka, waliyadzubillah. Tapi kenapa pada ayat ini dikatakan barang siapa yang mengharapkan jumpa dengan Allah? No, tak ada sebut sini surga ataupun mengelak pada neraka. Jumpa dengan Allah. Siapa yang jumpa dengan Allah? Orang yang taat dan orang yang maksiat sama-sama akan jumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu kemudian bergantung kepada apa sikap hamba ini kepada Allah, barulah ditentukan surga dan nerakanya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Yang mau jumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia menyekutukan bersama dengan Allah apapun juga. yakni tidak menyekutukan pada ibadahnya terhadap Allah hatta menginginkan apa-apa balasan dari Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan hatta syurga pun bukan menjadi tujuan dalam diibadah. Seakan-akan orang beribadah kepada Allah menginginkan syurga, seakan-akan ia adalah menyekutukan bersama dengan Allah tujuan selain daripada Allah. Dan dengan demikian, bila syurga dan neraka tidak dicipta, Allah adalah Tuhan yang layak dan wajib untuk disembah. Baik orang itu dimasukkan syurga atau neraka, atau sama sekali tak wujud syurga dan neraka, Tuhan adalah wajib untuk disembah, baik yang menyembah itu diberi balasan atau tidak. Dalam kata-kata beberapa ulama di sini katanya mengatakan dalam catatan yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu, katanya dari min akhbari Daud alaihi salam, di antara wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, katanya anna awaddal awaddai ilayya man abadani li ghairi nawal lakin liyu'tiya ar-rububiyyata haqqaha. Orang yang paling aku sayangi, kata Allah, adalah orang yang menyembah aku bukan kerana menginginkan pemberian dari aku, akan tetapi ingin memberi hak ketuhanan sebagaimana wajib ditunaikan. Hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah ini, diberi pahala atau tidak, dia tetap beribadah kepada Allah. Apa sebabnya? Dia Tuhan yang tak ada selain daripada dia yang wajib untuk disembah. Kalau sembah selain dia pun juga tidaklah dia menjadi Tuhan untuk disembah. Untuk apa kita nak sembah kepada yang bukan Tuhan? Termasuk daripada hal ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada golongan para malaikah.
dicipta oleh Allah mulai daripada dicipta sampai hari kiamat ianya dalam keadaan sujud, ada yang rukuk. Malaikat ini tidak terdedah seperti mana manusia dan jin yang berhadapan dengan hisab, berhadapan dengan sirat, berhadapan dengan timbangan, macam-macam. Malaikat tidak demikian. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala mulai awal sampai akhir hanya untuk ibadah saja. Tidak dijanjikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, la syurga atau hukuman kepada mereka neraka. Tapi tetap mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Disebabkan malaikat menyembah Allah karena Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Walaupun tak dapat apa-apa pemberian balasan daripada Allah kepada mereka, karena ibadah itu pun sudah merupakan satu kewajiban. Wa fima nuqila an Wahab ibn Munabbih dalam kitab Zabur, katanya ini riwayat yang kembali kepada riwayat-riwayat Israiliyat, dan kita dalam kaidah kita mengambil riwayat Israiliyat ini tujuannya adalah lil isti'nas. Isti'nas ini khabar atau berita yang tidak terkait dengan hukum hakam, terkait dengan cerita atau kisah atau akhlak yang boleh diambil ibrah, bukan sebagai hukum. Kalau sumber hukum mesti sahih. Wa man adlamu mimman abadani li jannatin aw linar law lam akhluq jannatan wala nar alam akun ahlan li an uta'. Orang yang paling zalim adalah orang yang menyembah aku karena syurga atau karena neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kalau aku tak cipta syurga dan neraka, bukankah aku adalah Tuhan yang wajib untuk ditaati jua? Dan kembali kepada soalan yang saya katakan tadi, kenapa Allah ciptakan syurga dan Allah ciptakan neraka? Allah ciptakan syurga itu sebagai balasan bagi orang yang menyembah kepada Allah dan bukan sebagai tujuan bagi orang yang menyembah Allah. Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan satu golongan yang beribadah dan menghabiskan masanya untuk beribadah. Kemudian ditanya, "Man antum? Siapa kamu?" Kami adalah golongan orang-orang yang menghabiskan masa untuk beribadah. "Untuk apa kamu beribadah?" Katanya, "Karena kami takut kepada nerakanya Allah." Katanya, "Betullah kamu ibadah kamu ini dan kamu akan dilindungi oleh Allah daripada apa yang kamu takutkan." Jumpa dengan kelompok beribadah kepada Allah. Ditanya, "Kenapa kamu sembah Allah?" "Karena takut neraka." Kata Nabi Isa, "Perbuatan kamu ini akan menyebab kamu dilindungi daripada api neraka. Sebab itu kamu takut." Yang kedua, jumpa dengan sekelompok beribadah kepada Allah. Ditanya, "Kenapa kamu beribadah?" "Karena kami rindu untuk mendapatkan syurga." Maka kata Nabi Isa mengatakan, "Betullah perbuatan kamu ini dan hak Allah kepada kamu atau hak kamu kepada Allah, kamu akan diberi apa yang kamu minta, yaitu syurga." Dia beribadah kepada Allah untuk mendapatkan syurga, maka Allah akan kasih syurga. Kemudian melalui kepada kelompok yang ketiga, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Apa sebab kamu beribadah?" Katanya, "Kami beribadah kepada Allah karena kami cinta kepada Allah, bukan karena syurga, bukan karena neraka, akan tetapi karena cinta dan ta'zim." Maka Nabi Isa mengatakan, "Antum awliyaullah." Kamu adalah para awliya. "Ma'akum umirtu an uqim." Bersama kamulah aku diperintah untuk bersama. Dan Nabi Isa duduk dengan kelompok yang ketiga. Dalam hal ini ada 3 peringkat orang beribadah kepada Allah. Ada kalanya dicantumkan satu dengan yang lainnya, yang tertinggi dan juga yang terendah. Yang pertama, ibadahnya orang peniaga, businessman. Beribadah kepada Allah, apa tujuannya? Nak dapat pulangan.
Apa itu? Nak dapatkan surga. Beribadah kepada Allah, nak dapatkan balasan, pahala dan macam-macam yang diinginkan dari Allah. Ini ibadahnya orang-orang yang digelari sebagai peniatur. Ada ibadahnya orang yang takutkan hukuman. Biasanya adalah levelnya hamba sahaya. Hamba sahaya itu takut dihukum kalau tak buat kerja. Maka orang yang beribadah kepada Allah karena takut dihukum oleh nerakanya Allah, maka levelnya adalah level hamba sahaya sebab dia takut dihukum. Dan ada ibadah golongan orang al-muhibbun, orang yang cinta kepada Allah, yaitu orang beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, karena ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-muhibbun, atau orang yang merdeka daripada keinginan pada dirinya sendiri pada ibadahnya, yaitu ingin mendapatkan surga atau diselamatkan daripada api neraka, tetapi ibadahnya adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti ini adalah mengajak kepada kita untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu haknya Allah kepada dirinya tanpa dia menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dirinya sedar adalah dirinya hamba dan tidak berhak menuntut apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Allah yang berhak menuntut apapun daripada hambanya.